Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga sportif. Ya, di materi ke-11 ini untuk kelas 11 kita memasuki pelajaran atau materi memanah. Yang dimana memanah ini olahraga yang salah satu olahraga yang termasuk sunnah Rasul, karena Rasul juga mahir dengan yang dinamakan memanah. Kemudian memanah ini atau pemanah ini adalah alat, atau panah ini adalah alat perang di waktu zaman kenabian. Baik, di dalam memanah ada teknik dasar memanah. Yang pertama itu sikap berdiri. Ada 4 sebenarnya. Yang pertama stand, square stand, close stand, oblique stand. Iya, ada 4. Kemudian yang paling banyak digunakan oleh pemanah itu sikap berdiri atau sikap sejajar. Ini dia contohnya. Teknik pada sikap berdiri ini, posisi kaki terbuka selebar bahu. Ini dia, perhatikan kaki terbuka selebar bahu, kemudian sejajar dengan garis tembok. Ini dia garis tembok. Yang baru belajar teknik dasar memanah sebaiknya menggunakan sikap berdiri. Ini belajar sikap berdiri ini butuh waktu 1-2 tahun. Kemudian sikap berdiri ini harus benar-benar dikuasai, karena jika tidak dikuasai maka akibatnya akan fatal. Ini dia contoh sikap berdiri, kaki selebar bahu, kemudian posisi sikap sejajar dengan garis. Baik, kemudian cara memasang ekor panah. Di sini ada teknik memasang ekor panah, termasuk teknik kunci dalam olahraga pemanah. Karena bila salah penempatan sedikit saja bisa menjadi fatal. Cara memasangnya, lengan pemanah harus rileks. Kemudian tali, ini talinya ditarik dengan 3 jari, yaitu telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Kemudian mengangkat lengan busur atau menarik lengan busur atau tali busur. Hal yang harus diperhatikan dalam mengangkat lengan busur adalah lengan pemanah harus rileks. Ini lengannya dibutuhkan rileks. Kemudian tali ditarik dengan 3 jari. Yang dimana yang tadi Bapak sebut itu ada jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Kemudian tali sampai menyentuh dagu, bibir atau hidung, bisa sampai ke sini pun bisa. Kemudian dilanjutkan dengan menjangkarkan tangan penarik tali di dagu. Dijangkarkan dia tangan tarik ini ke dagu. Kemudian kita masuk ke menarik tali busur. Tinggal gerakan menarik tali sampai menyentuh dagu. Ini dia tadi, bibir atau hidung. Kemudian dilanjutkan dengan jangkarkan penarik tali di dagu. Menjangkarkan dia. Dijangkarkan dia dagunya, dagunya
talinya ke dagu. Nah, ini dia contoh menjangkarkan tadi. Ini dia, yaitu gerakan menjangkarkan tangan pemanah pada bagian dagu. Yang diperlukan diperhatikan adalah tempat penjangkaran tangan penarik. Ini dia tempat penjangkaran tangan penarik. Tali harus tetap sama dan kuat menempel di bawah dagu. Kemudian di sini ada menahan sikap panahan. Teknik takedown adalah menahan sikap panahan beberapa saat setelah angkor tying dan sebelum anak panah dilepas. Ini dia menahan sikapnya. Ini dia sikap panahan. Ini dia. Kemudian kita masuk ke membidik. Di sini membidik ini sangat perlu karena jika bidikan kita tidak sesuai dengan tekniknya, maka kita atau pengaruhnya sangat fatal. Karena setelah di bidikan kita tidak sesuai dengan apa yang kita bidik, maka anak panah ini berarah ke yang tidak kita tujui atau tidak kita bidik itu tertentu. Dalam membidik target, seorang pemanah dituntut untuk fokus. Itu dia. Ini dia tekniknya. Cukup fokus dan hanya melihat pada targetnya. Misalnya ini anak panah. Ini dia targetnya, kita fokus ke sini saja, ke target saja. Sebelum anak panah dilepas dari busur. Ada dua caranya. Cara tangan supaya bidikan busur ini tepat target kita. Ini dia yang pertama. Ini jempolnya diluruskan. Kemudian ini jempolnya dibengkokkan. Dimana nyamannya itulah pakai. Baik. Sekarang kita masuk ke melepas tali panah. Cara melepas panah yang baik adalah dengan cara merilekskan jari-jari penahan. Cukup itu saja untuk melepas. Rilekskan, kemudian lepaskan jari-jari. Baik, menahan sikap panahan adalah sikap untuk diam beberapa saat setelah anak panah meninggalkan busur. Teknik ini bertujuan untuk memudahkan pengontrolan gerak panahan yang dilakukan setelah anak panah dilepas. Kita tetap menahan sikap atau diam beberapa saat setelah anak panah meninggalkan busur. Ini tujuannya untuk memudahkan pengontrolan gerak panahan. Itu dia. Jangan setelah anak panah dilepas, kamu langsung bergerak kucar-kacir ke sana kemari. Tidak. Kamu harus menahan sikap dulu. Beberapa saat saja. Baik. Alhamdulillah SMK Swasta Turuna Padang Sidimpuan sudah menyediakan alat untuk memanah. Kedepannya kita harus mempraktekkan dan mempelajarinya. Ayo, mari kita doakan bersama-sama supaya proses belajar kita normal kembali, dan yang kurang sehat kita doakan supaya sehat,
dan yang sudah sehat, mari kita bersyukur bersama-sama. Jika ada kata saya yang salah, saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.